Udara malam Bandung menyelinap masuk ke dalam mobil, membawa aroma khas hujan yang baru saja reda. Brigjen Tania Ardana menyetir perlahan, menikmati setiap hembusan angin yang mengingatkannya pada masa lalu. Setelah berbulan-bulan menjalani operasi militer di perbatasan, akhirnya ia bisa kembali ke kota yang selalu ia rindukan. Namun, tidak ada iring-iringan kendaraan dinas, tidak ada ajudan yang mendampingi. Malam ini, ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, seorang wanita yang kembali ke rumah, bukan seorang jenderal Kopassus yang namanya dihormati sekaligus ditakuti. Lampu jalanan berpendar di kaca depan mobilnya, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di wajahnya yang tegas. Ia melirik jam di dashboard, hampir pukul 11 malam. Jalanan Dago sudah jauh lebih sepi dibanding siang tadi, hanya sesekali ada motor yang melintas dan beberapa pedagang kaki lima yang masih bertahan di trotoar. Senyum tipis terukir di wajahnya saat mengingat betapa seringnya ia menghabiskan malam di kota ini semasa kuliah, sebelum akhirnya memilih jalan hidup yang keras dan berliku. Ketika lampu lalu lintas di depannya berubah menjadi kuning, naluri disiplinnya sebagai seorang tentara membuatnya segera mengurangi kecepatan. Mobil berhenti dengan mulus tepat sebelum garis putih, memastikan tidak ada aturan yang ia langgar. Namun, belum sempat ia menarik napas lega, dua bayangan muncul dari pinggir jalan. Dua polisi lalu lintas berdiri di trotoar, salah satunya melambaikan tangan, memberi isyarat agar ia menepi. Tania menghela napas, bukan karena takut, tapi karena firasatnya mulai berbicara. Dengan tenang, ia menepikan mobilnya dan menurunkan kaca jendela. Seorang polisi dengan perawakan besar dan wajah lelah mendekat, senter kecil di tangannya diarahkan ke dalam mobil. "Selamat malam, Bu. Bisa lihat SIM dan STNK-nya." Suaranya terdengar ramah, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Tania waspada. Tanpa banyak bicara, Tania menyerahkan dokumen yang diminta. Polisi itu menerima dengan santai, meliriknya sekilas sebelum mengernyitkan dahi. "Ibu tadi menerobos lampu merah," katanya, nadanya berubah lebih tegas. Tania menoleh ke lampu lalu lintas di belakangnya, memastikan ingatannya tidak salah. "Saya berhenti sebelum lampu berubah, Pak," jawabnya datar, tetapi ada ketegasan di balik kata-katanya. Rekan polisi itu, seorang pria bertubuh lebih kecil dengan mata penuh perhitungan, mendekat dan bersandar di jendela mobilnya. Ia menatap Tania dengan senyum tipis yang tidak menyenangkan. "Begini aja, Bu, kalau nggak mau ribet, kita selesaikan di sini. Kita tahu sama tahu, lah," katanya, suaranya lebih rendah, seakan tak ingin didengar orang lain. Tania bisa mencium aroma licik dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Darah Tania mendidih. Sepanjang hidupnya, ia telah menghadapi berbagai ancaman, dari medan perang hingga operasi rahasia yang mempertaruhkan nyawa. Namun, malam ini, amarahnya tersulut bukan karena bahaya besar, melainkan karena ketidakadilan yang begitu nyata. Berapa banyak rakyat biasa yang harus tunduk pada sistem busuk ini? Berapa banyak orang yang dipaksa menyerahkan uang mereka hanya untuk menghindari masalah yang seharusnya tidak pernah ada? Perlahan, ia merogoh dompetnya. Kedua polisi itu saling melirik, yakin bahwa mereka akan segera mendapatkan jatah dengan mudah. Namun, alih-alih mengambil uang, Tania mengeluarkan sebuah kartu identitas dengan lambang Kopassus yang mencolok di sudutnya. Ia menyerahkannya dengan ekspresi dingin. "Brigjen Tania Ardana, Kopassus," katanya dengan suara pelan namun penuh tekanan. Seketika, wajah kedua polisi itu berubah pucat. Mata mereka membesar, keringat mulai membasahi pelipis. Malam yang awalnya mereka kira akan menjadi rezeki nomplok, kini berubah menjadi mimpi buruk yang akan menghantui mereka selamanya. Dunia seakan berhenti sesaat ketika Brigjen Tania Ardana menyebutkan namanya. Kedua polisi itu menatap kartu identitas di tangannya dengan wajah pucat pasi. Sorot mata mereka yang sebelumnya penuh percaya diri kini dipenuhi ketakutan. Salah satu dari mereka, Bribka Roni, yang bertubuh kekar dan berperut buncit, menelan ludah dengan gugup. Sementara rekannya, Brigadir Adi, melirik gelisah ke arah sekitar, seakan berharap ada celah untuk kabur dari situasi yang mendadak berubah menjadi ancaman. Tania tetap diam, membiarkan mereka tenggelam dalam ketakutan mereka sendiri. Ia bisa saja langsung mengambil tindakan, menelepon provos, atau bahkan langsung menangkap mereka. Tapi bukan itu tujuannya. Ia ingin melihat sejauh mana keberanian mereka, sejauh mana mereka akan mencoba mengelak dari kesalahan mereka sendiri. Napas Bribka Roni mulai terdengar berat,
dan dalam upaya terakhir menyelamatkan diri, ia tertawa kecil, meski jelas sekali dipaksakan. Aduh, maaf, Bu Jenderal. Kami nggak tahu kalau ibu dari militer. Tadi cuma salah paham aja, katanya dengan suara gemetar, buru-buru mengembalikan SIM dan STNK Tania. Wajahnya yang tadi terlihat sombong kini berubah menjadi kepasrahan. Cuma pemeriksaan biasa, Bu, nggak ada maksud lain. Tania menatap mereka dengan dingin. Salah paham, tanyanya, suaranya pelan tapi tajam seperti pisau. Kalau saya bukan seorang jenderal, berapa uang yang akan kalian minta? 100.000, 500.000, atau mungkin lebih. Matanya menusuk langsung ke arah mereka, membuat kedua polisi itu semakin berkeringat. Brigadir Adi, yang sejak tadi lebih banyak diam, tiba-tiba berusaha membela diri. Ibu, kami kami hanya mengikuti kebiasaan di lapangan. Kami juga punya keluarga, Bu, katanya, suaranya bergetar antara ketakutan dan harapan agar wanita di depannya memiliki sedikit belas kasihan. Namun, alasan klise itu hanya membuat amarah Tania semakin membara. Dan berapa banyak keluarga yang kalian rugikan karena pungli seperti ini? Tania menyahut cepat. Berapa banyak rakyat kecil yang harus menyerahkan uang makannya hanya karena kalian berpikir ini kebiasaan? Ia maju sedikit, mendekat ke arah mereka, membuat keduanya mundur setengah langkah tanpa sadar. Keduanya kini benar-benar ketakutan. Tidak ada lagi cara untuk berkelit. Mereka tahu bahwa wanita di depan mereka bukan sekadar pejabat tinggi biasa. Ia adalah seseorang yang telah menghadapi kematian di medan perang, seseorang yang tidak akan mundur hanya karena gertakan kecil. Bribka Roni mencoba berkata sesuatu, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Tania menarik napas dalam, berusaha menahan amarahnya. Ia bisa saja menghancurkan karir kedua polisi ini dalam hitungan jam. Namun, ia juga tahu bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari masalah yang jauh lebih besar. Ambil ini sebagai peringatan, katanya akhirnya. Tapi jangan kira saya akan diam saja. Saya akan melaporkan kejadian ini, dan saya pastikan ini tidak berhenti di sini. Ia menatap mereka sekali lagi sebelum meraih kembali dokumennya dan menutup jendela mobil. Dengan satu gerakan halus, ia menyalakan mesin dan melaju pergi, meninggalkan dua polisi yang masih berdiri kaku di pinggir jalan, sementara malam Bandung terasa lebih dingin dari sebelumnya. Brigjen Tania Ardana mengemudikan mobilnya dengan tenang, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian beberapa menit lalu. Ia telah melihat banyak bentuk korupsi dalam tugas-tugasnya sebagai prajurit Kopassus, tetapi mengalaminya sendiri dalam situasi sipil membuatnya semakin geram. Jika dua polisi tadi berani mencoba memerasnya, bagaimana dengan rakyat biasa yang tidak memiliki kuasa untuk melawan? Pertanyaan itu berputar di benaknya, membuat darahnya mendidih. Sesampainya di rumah ibunya di kawasan Ciumbuleuit, Tania mencoba menenangkan diri. Ibunya yang sudah lanjut usia menyambutnya dengan pelukan hangat, seakan semua kegelisahan bisa luluh hanya dengan kasih sayang seorang ibu. Kamu kelihatan capek, Nak. Ada masalah? Tanya ibunya lembut. Tania hanya tersenyum dan menggeleng. Ia tidak ingin ibunya khawatir, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan masalah sepele yang bisa ia lupakan begitu saja. Di dalam kamar, Tania membuka laptopnya dan mulai mengetik laporan. Ia memutuskan untuk menghubungi seorang rekan lamanya di Divisi Profesi dan Pengamanan Propam, Kolonel Anton, yang sudah lama berjuang melawan oknum-oknum nakal di kepolisian. Aku baru saja mengalami langsung pungli di jalanan, Anton, katanya setelah Anton mengangkat teleponnya. Dua polisi, di sekitar Dago, mencoba meminta uang damai. Ini bukan pertama kalinya, kan? Di ujung telepon, Anton menghela napas panjang. Tania, kau tahu ini sudah seperti kanker di dalam tubuh kita. Aku bisa menangkap dua orang itu besok pagi, tapi ada lusinan lainnya yang akan menggantikan mereka. Ini sistem yang sudah rusak dari akarnya, jawabnya dengan nada lelah. Tania mengepalkan tangannya. Ia tahu Anton benar, tetapi itu tidak berarti ia akan diam saja. Kalau kita biarkan terus, rakyat yang akan selalu jadi korban, katanya tegas. Aku ingin kasus ini diselidiki lebih dalam. Aku yakin ini bukan sekadar dua polisi iseng yang butuh uang tambahan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Anton terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, aku akan mengatur penyelidikan internal. Tapi hati-hati, Tania, jika ini memang jaringan yang lebih besar, mereka tidak akan tinggal diam.
Peringatan itu tidak membuat Tania mundur, justru membuatnya semakin bertekad. Ia telah menghadapi kelompok bersenjata di medan perang, menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar aparat korup. Jika ada orang yang berpikir mereka bisa menghentikannya dengan ancaman, maka mereka telah meremehkannya. Malam semakin larut, tetapi mata Tania tetap terbuka. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya malam ini akan membawa konsekuensi. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terus berlangsung. Besok, permainan baru akan dimulai. Pagi di Bandung terasa lebih dingin dari biasanya, tetapi Tania sudah bersiap. Mengenakan pakaian santai dengan jaket hitam, ia melangkah keluar rumah ibunya, menyalakan mesin mobil, dan segera melaju ke markas kepolisian daerah Jawa Barat. Ia telah berjanji untuk bertemu Kolonel Anton, yang akan membantunya mengusut kasus pungli yang dialaminya semalam. Namun, jauh di dalam hati, ia merasa ini lebih dari sekadar kasus kecil. Di dalam ruangan Anton, suasana terasa lebih tegang daripada biasanya. Pria berusia awal 50-an itu menatap Tania dengan sorot mata serius. "Kami berhasil melacak dua polisi itu," katanya sambil meletakkan sebuah berkas di meja. "Bribka Roni dan Brigadir Adi. Keduanya memang sering melakukan pungli, tetapi bukan itu yang membuatku khawatir." Tania mengangkat alis. Apa yang lebih buruk dari polisi jalanan yang menjadikan rakyat sebagai ladang uang? Tanyanya, menyilangkan tangan. Anton membuka berkas dan menggesernya ke arah Tania. Mereka bukan sekadar polisi nakal biasa. Ada indikasi bahwa mereka bagian dari jaringan yang lebih besar, kelompok yang memanfaatkan seragam untuk mengatur upeti di jalanan. Pungli hanya permukaannya, Tania. Ini tentang penggelapan dana, perlindungan bisnis ilegal, bahkan penyelundupan narkoba. Tania membaca laporan itu dengan rahang mengeras. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa ini bukan hanya tentang dua polisi yang mencoba meminta uang damai. Ada sistem di balik ini, sebuah rantai korupsi yang lebih luas dan berakar dalam. Siapa di balik semua ini? Tanyanya pelan, tetapi suaranya mengandung ketegangan yang nyata. Anton menghela napas. "Kami belum tahu siapa dalangnya, tapi laporan dari informan kami menyebutkan bahwa mereka mendapat perlindungan dari atasan. Itu sebabnya sulit disentuh. Setiap kali ada yang mencoba membongkar, selalu ada yang menghilang, baik itu saksi atau bahkan petugas internal." Tania mengepalkan tangannya di atas meja. Ia sudah menghadapi musuh yang lebih kejam di medan perang, tetapi menghadapi pengkhianatan di dalam institusi yang seharusnya melindungi rakyat adalah sesuatu yang membuatnya lebih muak. "Kalau mereka pikir aku akan takut, mereka salah besar," katanya dingin. "Aku ingin bertemu langsung dengan dua polisi itu. Aku ingin mendengar dari mulut mereka sendiri." Anton menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. "Baik, tapi jangan meremehkan mereka. Kita bukan hanya menghadapi polisi korup, Tania. Kita menghadapi sistem yang sudah lama membusuk. Jika kau melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali." Tania tersenyum tipis, tetapi sorot matanya tajam seperti mata elang. "Aku tidak pernah mundur, Anton. Dan aku tidak akan memulai hari ini." Siang itu, Brigjen Tania Ardana melangkah mantap menuju ruang tahanan Polrestabes Bandung. Setelah perbincangannya dengan Kolonel Anton, ia tahu bahwa ini bukan sekadar pungli biasa. Ada jaringan yang lebih besar di balik praktik kotor itu, dan dua polisi yang semalam mencoba memerasnya hanyalah kepingan kecil dari sebuah sistem yang jauh lebih busuk. Di depan sel, Bribka Roni dan Brigadir Adi duduk dengan wajah muram. Wajah mereka tidak lagi angkuh seperti saat di jalanan semalam. Begitu melihat Tania mendekat, keduanya menundukkan kepala, seakan sadar bahwa orang yang mereka hadapi bukanlah target mudah. Seorang perwira jaga membuka sel, memberi isyarat bahwa Tania bisa masuk. Tania melangkah mendekat, menyilangkan tangan di dadanya. "Kalian tahu kenapa aku ada di sini?" Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Bribka Roni mengangkat kepalanya perlahan. "Kami tahu, Bu," katanya, suaranya bergetar. "Kami memang salah. Tapi, kami hanya menjalankan perintah." "Perintah dari siapa?" Tania menajamkan tatapannya. Ini pertanyaan yang paling penting, dan ia tidak akan puas dengan jawaban yang berbelit-belit. Brigadir Adi menelan ludah, lalu melirik ke sekeliling seolah takut ada yang menguping. "Bu, kami hanya pion kecil. Semua polisi di sektor kami harus menyetor ke atasan. Kalau tidak, kami yang akan digeser atau lebih buruk lagi, dihilangkan." Tania menyipitkan mata.
Siapa atasan yang kalian maksud? Kedua polisi itu saling bertukar pandang sebelum akhirnya Roni berbicara dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Komisaris Rendra, dia yang mengatur semuanya. Tapi hati-hati, Bu. Banyak orang yang sudah mencoba membongkar ini, dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Tania menghela napas dalam. Ia sudah menduga ada nama besar di balik ini, tetapi mendengarnya langsung tetap membuat darahnya berdesir. Kini, perburuan baru saja dimulai, dan lawannya jauh lebih berbahaya daripada yang ia perkirakan. Keluar dari ruang tahanan, Tania berjalan dengan langkah tegap, tetapi pikirannya terus berputar. Nama Komisaris Rendra kini menjadi target utama dalam penyelidikannya. Jika apa yang dikatakan Bribka Roni dan Brigadir Adi benar, maka Rendra bukan hanya sekadar polisi korup biasa, melainkan bagian dari sistem yang jauh lebih besar dan berbahaya. Di luar kantor polisi, Kolonel Anton sudah menunggunya dengan ekspresi serius. "Dapat sesuatu?" tanyanya begitu Tania mendekat. Tania mengangguk. Mereka menyebut nama Komisaris Rendra. Katanya, dia yang mengatur aliran pungli di sektor mereka. Tapi aku yakin ini lebih dari sekadar pungutan liar. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Anton menghela napas panjang. Rendra sudah lama jadi pembicaraan di internal, tapi setiap kali ada yang mencoba menyelidiki, mereka berakhir dipindahkan atau menghilang begitu saja. Dia punya koneksi kuat, bahkan mungkin sampai ke tingkat atas. Tania menyandarkan punggungnya ke mobil, menatap langit Bandung yang mulai dipenuhi awan kelabu. "Kalau begitu, kita harus hati-hati. Tapi aku tidak akan mundur. Aku ingin bukti yang cukup untuk menjatuhkannya." Anton menatap Tania dengan waspada. "Kalau kau bergerak terlalu cepat, dia akan tahu dan bisa langsung menghilangkan semua jejak. Kita butuh strategi." Tania mengangguk. "Aku akan mulai dengan mencari tahu siapa saja orang-orang terdekatnya. Kita lihat apakah ada celah yang bisa kita manfaatkan." Anton tersenyum tipis. "Aku sudah menduga kau akan bilang begitu. Aku akan cari informasi dari internal. Tapi kau juga harus siap, Tania. Begitu kita mulai langkah ini, tidak akan ada jalan kembali." Tania hanya tersenyum kecil, tetapi sorot matanya tajam dan penuh tekad. Ia sudah terlalu lama menghadapi musuh di medan perang. Kali ini, musuhnya bersembunyi di balik seragam yang seharusnya melindungi rakyat. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan kejahatan ini terus berlanjut. Tania duduk di dalam mobilnya, memandangi gedung markas kepolisian tempat Komisaris Rendra bertugas. Dari luar, bangunan itu tampak biasa saja, sama seperti kantor kepolisian lain di kota ini. Namun, di dalamnya, tersembunyi jaringan gelap yang telah lama memangsa rakyat kecil. Jika dugaan Bribka Roni dan Brigadir Adi benar, maka Rendra bukan sekadar atasan yang menikmati hasil pungli, tetapi seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam sistem korup yang lebih luas. Kolonel Anton telah berjanji mengumpulkan informasi dari internal, tetapi Tania tahu ia tidak bisa hanya menunggu. Ia perlu masuk lebih dalam, mencari celah yang bisa dieksploitasi. Dengan penyamaran yang tepat, ia bisa masuk ke lingkaran Rendra tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, ia juga sadar bahwa satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Malam itu, Tania menemui seorang informan yang direkomendasikan Anton. Lelaki bernama Riko, mantan polisi yang keluar dari kepolisian setelah mencoba melawan sistem korup. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, jauh dari jangkauan mata-mata yang mungkin mengawasi. "Rendra itu bukan sekadar komisaris biasa," kata Riko sambil mengaduk kopinya. "Dia punya backing yang kuat, mungkin sampai ke tingkat perwira tinggi. Kalau kau ingin menjatuhkannya, kau butuh bukti yang benar-benar kuat." Tania menatap Riko tajam. "Aku tidak butuh peringatan. Aku butuh informasi. Siapa orang-orang terdekatnya?" Riko menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah kertas dari sakunya. "Ini daftar beberapa orang yang sering berhubungan langsung dengan Rendra. Ada nama ajudan pribadinya, Letnan Satria, dan beberapa pengusaha yang sering disebut-sebut sebagai penyandang dana." Tania mengambil kertas itu dan membacanya dengan saksama. Satu nama menarik perhatiannya, Dimas Pratama, seorang pengusaha properti yang namanya sering dikaitkan dengan proyek-proyek pemerintah daerah. Jika Rendra menerima aliran dana dari Dimas, maka ada kemungkinan mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekadar bisnis. "Aku akan mulai dari Dimas," kata Tania, melipat kertas itu dan menyimpannya di dalam jaketnya. "Jika dia benar-benar terlibat, pasti ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menekan Rendra."
Riko menatapnya dengan ragu. Kau benar-benar tidak takut? Ya. Rendra itu orang yang licin, dan dia tidak akan ragu menyingkirkan siapapun yang mengancamnya. Tania hanya tersenyum tipis. Di medan perang, aku menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya. Orang seperti Rendra, dia hanya predator yang terlalu lama dibiarkan memangsa. Sekarang, saatnya memburu sang pemburu. Keesokan harinya, Tania memutuskan untuk mendekati Dimas Pratama lebih dulu. Jika Rendra benar-benar memiliki hubungan gelap dengan pengusaha itu, maka ada kemungkinan Dimas menyimpan bukti transaksi atau komunikasi yang bisa digunakan sebagai senjata. Dengan penyamaran yang matang, ia menyusup ke sebuah acara bisnis eksklusif yang diadakan di salah satu hotel mewah di Bandung, di mana Dimas dijadwalkan hadir. Berbalut gaun hitam sederhana namun elegan, Tania memasuki ballroom dengan percaya diri. Ia telah menggunakan identitas palsu sebagai seorang investor baru di bidang properti. Di dalam ruangan, para pebisnis berlalu lalang, berbincang santai sambil menikmati anggur mahal. Tak butuh waktu lama sebelum matanya menangkap sosok Dimas Pratama, seorang pria berusia awal 50-an dengan jas mahal dan sikap penuh percaya diri. Tania mendekatinya dengan langkah terukur, seolah-olah ia hanya tamu biasa yang ingin berkenalan. Pak Dimas, saya sudah lama mendengar nama Anda di dunia bisnis properti, katanya dengan senyum hangat. Saya Nadine, baru mulai berinvestasi di Bandung. Dimas menatapnya sesaat sebelum tersenyum kecil. Senang berkenalan dengan Anda, Bu Nadine. Apa yang membawa Anda ke dunia properti? Percakapan berlanjut dengan lancar, dan Tania dengan lihai menggiring topik ke arah yang lebih spesifik. Saya mendengar proyek-proyek besar di kota ini sering melibatkan pihak kepolisian dalam hal keamanan dan perizinan, ujarnya santai, memancing reaksi Dimas. Dimas tertawa kecil, lalu menyesap anggurnya. Di dunia bisnis, kita memang harus punya koneksi yang kuat. Terkadang, untuk mempercepat proses, kita butuh bantuan dari orang-orang yang tepat. Mata Tania menyipit. Jawaban Dimas semakin mengonfirmasi keterlibatannya. Ia hanya perlu sedikit lagi untuk mendapatkan petunjuk yang lebih konkret. Sepertinya Anda punya koneksi yang sangat baik. Apakah Komisaris Rendra salah satunya? Tanyanya pelan namun tajam. Ekspresi Dimas berubah seketika. Ia menatap Tania dengan curiga, seakan baru menyadari bahwa ia sedang dipancing. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu tersenyum samar. Bu Nadine, di dunia bisnis, lebih baik kita tidak banyak bertanya tentang hal-hal di luar urusan kita, katanya dengan nada halus namun mengandung peringatan. Tania tahu bahwa ia telah mengguncang sarang lebah. Dimas mungkin tidak akan berbicara lebih jauh, tetapi ekspresinya sudah cukup sebagai bukti bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Sekarang, pertanyaannya adalah, berapa lama sebelum Rendra menyadari bahwa seseorang sedang menggali ke dalam kegelapan yang selama ini ia lindungi? Malam itu, setelah pertemuannya dengan Dimas Pratama, Tania kembali ke rumah ibunya dengan perasaan waspada. Percakapannya dengan Dimas telah mengguncang sesuatu yang besar, dan ia tahu bahwa dalam dunia orang-orang seperti Rendra, ketidaktahuan lebih baik daripada rasa curiga. Sekarang, mereka pasti tahu bahwa ada seseorang yang sedang mencoba mengusik jaringan mereka. Saat memasuki pekarangan rumah, naluri militernya tiba-tiba berteriak. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia berhenti sejenak di depan pintu, mengamati sekeliling dengan seksama. Mobilnya sendiri adalah kendaraan taktis yang sudah dimodifikasi dengan berbagai sistem keamanan, tetapi rumah ibunya tidak memiliki perlindungan yang sama. Dengan hati-hati, ia meraih pistol di balik jaketnya, lalu mendorong pintu perlahan. Ruang tamu tampak normal, tetapi ia melihat secarik kertas yang tertinggal di atas meja. Bukan tulisan tangan ibunya. Dengan alis berkerut, ia mengambil kertas itu dan membaca isi pesannya. Berhenti sekarang, atau ibumu yang akan membayar harga. Darah Tania mendidih. Ancaman itu bukan hanya sekadar gertakan. Ini adalah peringatan dari orang-orang Rendra, memberitahu bahwa mereka tahu siapa dirinya dan bersedia menyerang orang-orang terdekatnya. Dengan cepat, ia berlari ke kamar ibunya. Namun, begitu membuka pintu, ia menemukan ibunya sedang tertidur lelap di ranjangnya. Napasnya teratur, seolah tidak terjadi apa-apa. Tania menghela napas lega, tetapi kemarahannya semakin membara. Mereka telah masuk ke rumah ibunya, meninggalkan pesan, dan pergi tanpa jejak. Ini adalah permainan psikologis, membuatnya tahu bahwa mereka bisa menyerang kapan saja. Namun, mereka salah jika mengira ini akan membuatnya mundur.
Dengan tangan masih mengepal, ia segera menghubungi Kolonel Anton. Begitu panggilan tersambung, ia berkata tanpa basa-basi, "Mereka sudah bergerak. Mereka tahu aku sedang menyelidiki Rendra." Anton di seberang sana terdengar mendesah berat. "Aku sudah menduganya. Mereka tidak akan tinggal diam jika merasa terancam. Kita harus lebih cepat, Tania. Jika kita tidak segera menjatuhkan mereka, mereka yang akan menjatuhkan kita lebih dulu." Tania menatap ibunya yang masih terlelap, lalu menggenggam pistolnya erat. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Kita mulai bergerak sekarang. Aku ingin tahu semua kebiasaan Rendra, tempat dia sering pergi, orang-orang yang paling dia percayai." Anton terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Baik. Tapi Tania, hati-hati. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Ini perang." Tania tersenyum tipis. "Aku sudah siap sejak lama." Pagi itu, Tania duduk di dalam mobilnya, menatap ke arah markas Komisaris Rendra dari kejauhan. Setelah ancaman yang diterimanya semalam, ia tahu bahwa waktu untuk bermain aman sudah berakhir. Jika ia tidak bertindak cepat, maka lawannya yang akan bergerak lebih dulu. Bersama Kolonel Anton, ia telah menyusun rencana untuk menekan Rendra, tetapi mereka butuh langkah yang lebih besar, sesuatu yang bisa memaksa Rendra keluar dari bayangannya. Anton telah mengerahkan beberapa anggota intelijen militer untuk mengawasi pergerakan Rendra dan orang-orang terdekatnya. Dari laporan yang ia terima, Rendra memiliki kebiasaan bertemu dengan beberapa pejabat dan pengusaha di sebuah rumah makan eksklusif di daerah Lembang setiap akhir pekan. Itu bisa menjadi kesempatan untuk menangkapnya basah dalam sebuah pertemuan rahasia. Tania mengecek senjatanya, memastikan semuanya siap. Ia tak lagi bisa hanya bertindak sebagai penyelidik. Kini, ia harus bergerak sebagai prajurit yang siap bertarung. Ia menghubungi Anton melalui radio komunikasi yang telah diamankan. "Anton, aku akan pergi ke lokasi target. Pastikan timmu sudah bersiap." Di seberang, Anton menjawab tegas, "Kami sudah ada di posisi. Begitu Rendra bertemu dengan kontaknya, kita akan menangkap bukti pertemuan mereka. Tapi hati-hati, Tania, ini bukan misi biasa. Jika mereka tahu kita mengawasi, bisa saja mereka memilih untuk bertindak nekat." Tania menyadari risikonya. Orang seperti Rendra tidak akan segan menghilangkan siapapun yang mengancam posisinya. Ia melajukan mobilnya perlahan, menyusuri jalanan Lembang yang mulai ramai oleh wisatawan. Namun, sebelum ia sampai ke tujuan, perasaannya kembali terusik. Ia melihat sebuah mobil hitam di kaca spion yang sudah mengikutinya selama beberapa kilometer terakhir. Dengan tenang, ia berbelok ke sebuah jalan kecil dan mempercepat laju mobilnya. Mobil hitam itu ikut berbelok, semakin mengonfirmasi kecurigaannya. "Anton, aku dibuntuti," katanya melalui radio. Di seberang, Anton langsung bereaksi. "Tetap tenang, jangan langsung konfrontasi. Coba buat mereka kehilangan jejak." Tania menekan pedal gas lebih dalam, mencoba menghindari mobil tersebut. Namun, tak butuh waktu lama sebelum dua motor muncul dari arah berlawanan, menghadang jalannya. Sekarang ia tahu, ini bukan sekadar pengintaian. Mereka berencana menyerangnya. Dengan refleks cepat, Tania menarik pistol dari sarungnya dan bersiap. Jika mereka mengira bisa menghentikannya dengan cara ini, mereka telah melakukan kesalahan besar. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Ini adalah perang, dan ia tidak akan mundur. Tania menarik napas dalam, menilai situasi dengan cepat. Mobil hitam di belakangnya semakin mendekat, sementara dua motor di depan memperlambat laju mereka, memaksanya untuk berhenti. Ini adalah jebakan yang sudah mereka siapkan dengan matang. Namun, mereka salah jika mengira bisa menangkapnya dengan mudah. Dengan satu gerakan cepat, Tania menarik rem tangan dan memutar setir ke kiri, membuat mobilnya berbelok tajam ke jalur samping yang lebih sempit. Ban berdecit keras, tetapi ia berhasil lolos dari kepungan motor yang nyaris menutup jalannya. Para pengendara motor terkejut dan berusaha mengejarnya, sementara mobil hitam di belakang berakselerasi, berusaha menyalip dari sisi lain. Melalui radio, suara Anton terdengar tegang. "Tania, kau di mana? Aku mengirim tim untuk membantumu. Aku di jalur kecil dekat hutan pinus, mereka mengejarku." Tania menjawab sambil terus mengemudi dengan kecepatan tinggi. Matanya melirik kaca spion, melihat dua pria di atas motor menarik sesuatu dari jaket mereka, senjata api. Dor, peluru pertama menembus kaca belakang mobilnya, nyaris mengenai kepalanya. Tania dengan sigap merunduk, sementara tangannya tetap memegang erat setir.
Ia tahu ia tidak bisa hanya bertahan. Dengan cepat, ia membuka jendela samping, lalu mengeluarkan pistolnya. Dalam satu gerakan terlatih, ia menembak ke arah salah satu pengendara motor. Peluru tepat mengenai bahu pria itu, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh bersama motornya ke sisi jalan. Pengendara lainnya terkejut, tetapi terus menembak ke arahnya. Tania kembali menarik pelatuk, tetapi sebelum ia sempat menembak lagi, mobil hitam di belakangnya melaju cepat dan mencoba menabraknya dari samping. Dengan refleks luar biasa, ia membanting setir ke kanan, membuat mobilnya menabrak semak-semak di tepi jalan. Radio di dashboard berderak. "Tania, aku melihat posisimu. Bertahan, tim kami dalam perjalanan." Suara Anton terdengar jelas. Tania mengertakkan gigi. Ia tahu bantuan akan segera datang, tetapi ia tidak bisa hanya menunggu. Lawan-lawannya bermain kasar, dan ia harus memastikan bahwa ia keluar dari situasi ini hidup-hidup, dan membawa perang ini langsung ke pintu Rendra. Mobil Tania berhenti dengan keras di antara semak-semak, sementara mobil hitam yang mengejarnya juga berhenti tak jauh di belakang. Pengendara yang tersisa di atas motor turun dengan cepat, mengarahkan senjatanya ke mobil Tania. Mereka mengira dirinya sudah terpojok, tapi mereka tidak tahu bahwa Tania bukan orang yang mudah dijatuhkan. Dengan gerakan cepat, Tania merunduk dan keluar dari mobil melalui pintu samping. Ia berlindung di balik batang pohon besar, menenangkan napasnya sambil mengamati situasi. Dua orang pria bersenjata keluar dari mobil hitam, bergabung dengan pengendara motor yang tersisa. Mereka bergerak hati-hati, mencoba mendekati mobilnya. "Dia masih di dalam?" salah satu dari mereka bertanya. "Seharusnya, periksa mobilnya," jawab pria lainnya. Saat salah satu dari mereka mendekati mobilnya, Tania mengambil kesempatan. Dalam sekejap, ia muncul dari balik pohon dan melepaskan dua tembakan cepat. Dor, dor, salah satu pria jatuh ke tanah, sementara yang lain langsung berlindung di balik mobil. Pengendara motor panik dan menembak secara membabi buta ke arah pohon tempat Tania bersembunyi. Ia tahu tidak bisa berlama-lama di sana. Dengan cekatan, ia berlari zigzag menuju semak lain, menghindari hujan peluru yang ditembakkan lawan-lawannya. Tiba-tiba, suara sirene terdengar mendekat. Bantuan dari Anton akhirnya tiba. Beberapa mobil taktis militer melaju cepat ke lokasi, membawa pasukan bersenjata lengkap. Melihat itu, para penyerang panik. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi pasukan Anton langsung mengepung mereka. Tania keluar dari persembunyiannya, mendekati salah satu pria yang terluka di tanah dan meraih kerah bajunya. "Siapa yang mengirim kalian?" tanyanya dengan suara dingin. Pria itu menatapnya dengan mata penuh ketakutan, tetapi sebelum bisa menjawab, suara Anton menghentikannya. "Tania, kita amankan mereka dulu. Kita bisa menginterogasi nanti." Tania menghela napas dalam, melepaskan pria itu ke tangan pasukan Anton. Ia tahu ini belum selesai. Jika Rendra sudah mengirim pembunuh untuknya, maka ia hanya memiliki sedikit waktu sebelum lawannya melakukan langkah berikutnya. Satu hal yang pasti, ia tidak akan menunggu diserang lagi. Sekarang, ia yang akan membawa perang ini langsung ke markas Rendra.